Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa nafa intifa' wa ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih ibtigha mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. La tatlub 'iwadun 'ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka 'alal amali angkana lahu qabilan. Alhamdulillah, kita masih ditakdir Allah bisa istiqomah dalam keadaan sehat, zahir batin, diberi kesempatan untuk mengkaji kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana kita sudah sampai hikmah yang ke 123. Ini Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan pesan amal diterima adalah balasan yang besar. Jadi cukup bagi kita Allah menerima ibadah kita itu sudah lebih dari cukup. Makanya dikatakan balasan yang besar. Sudah menjadi kesepakatan ijma' oleh ahlul haq. Ahlul haq ini ya ahli tasawuf, orang yang ma'rifatullah, bahwa seorang hamba itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan majbur. Majbur itu apa? Dipaksa dan tunduk menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak sedikit pun memiliki apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, dan juga tidak berhak untuk memilih. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang berhak memilih, dan Allah lah yang melakukan semuanya. Ini makanya standarnya itu orang kalau sudah ngaji tasawuf seperti ini, itu syariatnya harus kuat. Makanya kalau hari Senin kita belajar syariat, menguatkan ikhtiar, menguatkan apa yang menjadi kewajiban kita maksimalkan. Tapi kalau kita membahas di ilmu tasawuf ini, bahwa semuanya itu dipaksa oleh Allah.
Kita tidak akan bisa memilih, kita tidak akan bisa berbuat sesuatu, kita tidak akan bisa menentukan sesuatu, kita tidak akan bisa melakukan semuanya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan mujbir itu, majbur itu. Artinya dipaksa. Nah, ini kalau orang kurang syariat memahami ini, tidak melakukan apa-apa. Wong awake dhewe iki wis kabeh Gusti Allah. Mestinya kuatkan dulu apa yang menjadi perintah Allah ini. Kita laksanakan sholat, kita laksanakan jamaah, kita laksanakan thalabur rizki, thalabul ilmi. Syariat-syariatnya itu wajib harus tetap kita laksanakan, walaupun hakikatnya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pun bisa melakukan ibadah ya karena Allah yang menggerakkan, memberi kita kemampuan, memberi kita jalan. Makanya kita ini disuruh banyak-banyak berdoa. Berdoa apa? Meminta kepada Allah memberi kemudahan dalam segala urusan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Yassirli amri itu artinya mudahkan urusan. Karena sejatinya kita semuanya ini menjalankan apa menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Dan mereka tidak kuasa untuk menolak kemadharatan dari dirinya dan tidak pula mengambil suatu manfaat pun, dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Jadi tidak ada manusia itu sebetulnya tidak ada yang punya manfaat. Yang memberikan manfaat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara hakikat. Jadi menolak, yang bisa menolak kemadharatan, kemanfaatan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat lain, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang menjadikan apa yang Dia kehendaki dan Dialah yang memilih. Sing berkehendak ya Tuhan Gusti Allah, sing milih nggih Gusti Allah. Makanya ngaji gini ini biasanya orang-orang yang sudah berumur, yang sudah banyak melakukan amal, tinggal muhasabah amal saya ini, semuanya ini yang menggerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ini surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang menciptakan kita ini Allah, dan apa yang kita kerjakan ini juga dari Allah. Kalau dari hadis Nabi Muhammad SAW ada sabda Rasulullah, kullu syai'in biqada'in wa qadar hatta al-ajzu wal kaisu. Segala sesuatu itu
dengan keputusan dan ketentuan dari Allah, sekalipun kelemahan dan kecerdasan. Kelemahan dan kecerdasan itu semua dari Allah. Jangan mengatakan yang baik tok yang dari Allah, semuanya juga dari Allah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya, kullu muyassarun lima khuliqalah, fa amma man kana min ahli sa'adah fasa yuyassaru li amalin li ahli sa'adah, wa amma man kana min ahli syaqawah fasa yuyassaru li amali syaqawah. Artinya apa? Segala sesuatu itu akan dimudahkan untuk apa yang diciptakannya Allah. Jika seorang yang Allah jadikan sebagai orang yang bahagia, tidak ada wong sing senang, orang bahagia, maka Allah juga memudahkan jalannya untuk menuju ke jalan bahagia. Dikai dalan, ditemokno kanca sing apik, ditemokno keluarga sing apik, ditemokno wong tua sing apik, ditemokno lingkungan sing apik, ditentokno, pokoknya dikasih jalan agar orang ini min ahli sa'adah. Biar dia ini, karena sudah ditentukan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau Allah akan menjadikan sebagai orang yang sengsara, maka Allah juga akan memudahkan untuk menuju jalan ke kesengsaraan. Makanya kita, kalaupun ada kemudahan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa mengandalkan diri sendiri, itu tidak bisa. Tentunya ini setelah kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, berusaha untuk mencari jalan. Ayat-ayat di atas ini yang dibahas oleh Ibnu Athaillah Sakandari pada hikmah ini bukan menafikan ikhtiar, enggak. Bukan terus wala tibake kabeh kuwi wis kersane Gusti Allah, terus kita berpangku tangan, enggak. Tapi hasil daripada usaha kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara orang sakit berobat ya gak mesti sembuh. Orang yang belajar ya gak mesti pinter. Orang yang bekerja 24 jam ya gak mesti sugih. Karena hasil dari semuanya ini ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pahala yang diberikan Allah itu bergantung usaha. Al-ajru ala qadri ta'ab. Sampai pernah Rasulullah SAW mencium salah seorang sahabat yang tangannya kasar. Kata Rasulullah, ini tangan ahli surga. Karena apa? Dia sudah berusaha keras menghidupi keluarganya
dengan mencari nafkah sampai tangannya kasar seperti ini. Jadi Rasulullah ini mengajarkan proses ikhtiar yang maksimal itu yang dihargai oleh Rasulullah, daripada orang hanya di masjid saja, waktunya kerja, waktunya apa, ndak mau dengan alasan nanti kalau sudah takdirnya kita diberi rezeki ya ndak bisa seperti itu. Jadi manusia boleh memilih, boleh berkehendak, bahkan mungkin wajib harus berikhtiar, tapi harus sadar hasil ini yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak berobat rek, sapa ro ambek Gusti Allah ditakdirno sehat, diberi jalan sehat melalui obat, kan seperti itu. Lalu kalau ada kesembuhan, ya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika sudah mengetahui bahwa semua datang dari Allah, bahwa yang melakukan semua itu adalah Allah, maka bagaimana mungkin engkau meminta upah, meminta balasan? Ini poinnya di sini. Intinya kita ibadah itu jangan mengharap balasan dari Allah karena ibadah kita itu, karena sudah diterangkan di atas, ya apa caranya awakmu njaluk balasan, wong yang melakukan itu Allah, yang menggerakkan itu Allah, yang memberi kekuatan itu Allah. Kok kamu meminta hak atas ibadah yang kamu lakukan? Itu orang nggak adab lah bahasanya. Ini bahasanya orang tasawuf ya, seperti itu. Jadi kita tidak pernah berbuat apa-apa, tidak ikut melakukan apa-apa, tidak pernah tahu apakah diterima atau tidak, maka disinilah kita harus pasrah betul, wis. Pokoknya amal ini diterima tok iki lho, wis apik. Makanya tadi dikatakan amal diterima itu balasan yang besar sudah. Karena apa? Ya apa mestine ya gak pantas diterima. Wong amal kita seperti itu. Bahkan dikatakan kita ini semuanya ini mendapatkan rahmat Allah, bukan karena ibadah kita. Jika bukan karena rahmat Allah, semuanya amal manusia ini gak ada yang diterima walaupun sedikit. Seandainya bukan karena rahmat Allah, ibadah wae dhewe ku gak layak untuk diterima walaupun sedikit. Gak melok ngelakoni, gak melok gerakno, gak melok menghidupkan, gak melok ngene, kok oleh balesan iki lho. Jadi bedakan ya, ini hubungan kita dengan Allah beda dengan hubungan kita dengan makhluk. Lah ambek makhluk ya ayo hitung-hitungan, aku nyambut gawe ya kudu dibayar kan ngono. Kalau hitung-hitungan sesama. Nah, kalau dengan Allah gak pantas belas, sedikit pun kita gak berhak, kecuali
mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir mustahil manusia itu bersih dari kekurangan, mustahil wis. Kecuali orang yang dikehendaki Allah, para anbiya wal mursalin. Enggak ada orang yang bersih dari kekurangan ke Allah. Ya memang dibuat seperti itu biar kita sebagai hamba itu wis benar enggak ada guna sebetulnya. Dengan di sisi Allah itu kita itu tidak ada guna sama sekali, ibarat debu yang nempel gitu, ibarat tidak ada. Maka orang-orang dulu, para salafun saleh, para aulia, mesti ketika bersyair, ketika berdoa, mesti mengakui qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari biftiqori, dengan banyak kekurangan, dengan butuhnya saya, dengan bukan apa-apanya saya. Jadi yang kita harapkan itu hanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya gini, intinya kita tahu diri loh, bahwa kita itu seorang hamba, yang mana hamba iki wis lak ambek Gusti Allah iki wis aja ate melakukan hal-hal yang suul adab lah. Iki lah anjene kita merasa kelasnya kelas anak-anak ya, mungkin gak adab titik mungkin ya di makfu balik. Jadi sama dengan anak kecil diajak bertamu ke rumah orang terus ndak ada adab, naik di kursi. Kalau yang punya rumah itu punya rahmah, ya wis wong anjene arek cilik ya, belum ngerti kedudukan bagaimana dia di rumah orang itu harus bagaimana. Nah kita ini dituntut kenal dengan Allah biar kita ini bisa berperilaku sopan, husnudzon, selalu merasa diri kita itu sama sekali tidak ada kesempurnaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang-orang yang hatinya bersih, pasti dia merasa kotor. Nah, itu wali aneh. Orang yang hatinya bersih, pasti dia merasa kotor di hadapan Allah, merasa banyak kekurangan. Jadi gitu, tamu yang punya adab mesti tahu posisinya itu, saya ini tamu di sini, ini bukan siapa-siapa. Rumah yang saya masuki ya rumah orang. Nanti kalaupun dikasih minum ya minumnya orang. Kalau kita kasih tempat duduk ya tempat duduknya orang. Ya sepantasnya lah kita ini duwe tata krama, duwe adab. Begitu juga kita di hadapan Allah. Nikmat Allah yang diberikan kita ini enggak entek-entek wis. Kabeh teko Gusti Allah. Jaluke Gusti Allah niku napa? Kita ini disuruh bersyukur. Wis paling enggak iku ngerti ya. Matur suwun tok ya. Wis lakonono apa sing dadi perintahku. Aku ngerti. Kon gak bakal iso nglakoni ibadah sempurna, gak iso. Gusti Allah itu wis ngerti. Tapi menurut kita juga harus paham gitu. Harus bisa menempatkan diri.
ya ancen awake dhewe kawula. Jadi kalau di hadapan Allah jangan menganggap saya ini ustadz, saya ini orang berkedudukan. Tidak ada apa-apanya di sisi Allah itu. Mungkin hanya di sisi manusia saja punya, tapi di sisi Allah semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa saja, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Kullu muyassar lima khuliqa. Memang kalau orang ini ditakdirkan baik, dikasih jalan, dikumpulkan dengan orang soleh, disenangkan dengan majelis ilmu, disenangkan dengan baca sholawat. Iki wis ono tanda-tanda ini akan dijadikan pilihan. Iki dipilih Allah orang baik. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang ini dikehendaki oleh Allah ini baik, pasti dia akan dipahamkan tentang urusan agama, dalam ngaji, dimudahkan. Tapi bagi orang yang tidak ditakdirkan oleh Allah, masih tak omah iki cedek masjid, rumahnya itu sebelahnya dengan majelis ilmu, orangnya ini dekat sekali, tapi nggak akan bisa hadir ya, karena hatinya nggak digerakkan oleh Allah Subhanahu. Saiki lho secara nalar ya, kaya Ustadz Subhanahu toko kocok ngono mrene itu tujuannya apa? Lah gak digerakno atine nambah Gusti Allah ya wis aras-arasen nah. Lah itu Allah itu ternyata nggak kayak dalan dibelani, ado-ado ngaji dibelani. Ono sing omahe cedhek ya gak gelem ngaji ya. Sampeyan kalau tahu haul bokol Solo, bosol Ampel, sampeyan titeni sing teko antara orang luar ambek orang sekitar banyak mana? Iku akeh ku sing teko ado-ado. Wong saya dulu hidup di Gresik 2 tahun gak tahu krungu hall apa namanya? Hall Gresik ini. Kok iso ya? Karena ya seperti itu, oleh Allah tidak digerakkan hatinya. Jadi makanya kalau kita sudah digerakkan hati kita oleh Allah, berarti Allah ini menghendaki kita ini menjadi orang yang baik. Kalau tidak dikehendaki baik, gak mungkin sampean belan-belani ngaji kayak gini. Nah, jadi maka dari itu kita di hadapan Allah ini harusnya apa? Tahu diri. Jadi gak terus hidup itu skarpe dewe, tidak menunaikan apa menjadi kewajiban kita. Tapi semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Nah, nglakoni elek yang balik eleke dhewe. Nah, nglakoni apik yang balik nang awake dhewe. Jadi maka dari itu sebelum kita betul-betul kenal dengan Allah, lakukan saja semua kewajiban dulu. Wis pokoknya nurut perintah Gusti Allah sih. Nanti lama kelamaan kita akan mengenal, akhirnya kita punya husnudzon, punya apa namanya kenal dengan Allah, punya rasa syukur, rasa terima kasih, sudah dikasih banyak nikmat. Nah, pastinya nanti kita akan melakukan ibadah dengan ikhlas. Semoga
kita semuanya ini termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik maunah oleh Allah, sehingga kita nanti akan bisa terus istiqomah sampai husnul khotimah. Ini Allah akan memberikan, kalaupun ada kebaikan, ada kesempurnaan, ini orang-orang yang diberi kekhususan. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Ada lagi firman Allah, wa ma qadarullah haqqa qadri. Dan mereka tidak akan, ya ini ayatnya loh. Mereka tidak akan mampu untuk mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Tidak ada orang itu yang mampu mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi semuanya mesti kekurangan. Ayat ini pernah dibaca Rasulullah Muhammad SAW di atas mimbar khutbah ini. Baca ayat wa ma qadarullah haqqa qadri. Lah, tiba-tiba mimbar ini goyang sampai sahabat ini khawatir Nabi ini akan terjatuh dari mimbar. Saking haibahnya ayat ini, wa ma qadarullah haqqa qadri. Kita tidak akan bisa mengagungkan Allah, ya, tidak akan bisa mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang benar, yang benar-benar mengagungkan. Jadi kelemahan kita itu seperti itu, menungso itu. Jadi tidak akan bisa membalas atau merasakan keagungan Allah haqqa qadri, yang sebenar-benarnya. Ya kalaupun ada kita ini api ya sekolo-kolo, nah, artinya tidak sempurna. Nah itu harus kita akui, sehingga kita merasa memang kita ini kurang. Selalu berharap kepada Allah, selalu berharap apa? Diberi kemudahan, diberi kelancaran, diterima amal ibadah kita. Allah marzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ini sing dijalui. Allahumma marzuqna ilman nafi'. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang manfaat. Wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima wis diterima tok ae. Gak ono nilai nih wis trimo. Cara sampean dikei wong. Pokoke diterima iku wis apik. Mbok dipangan, mbok gak dipangan, mbok digawe gak digawe. Diterima kan berarti ada kerelaan. Jadi ono keridhaan. Diterima. Makanya termasuk adab ya, jenengan kalau dikasih orang apapun wis trimo nah. Artinya trimo niku paling enggak itu ya wis berarti orang itu kan punya alhamdulillah weweanku diterima. Tapi kalau kita sudah tidak mau menerima, wah iki takutnya begitu juga kita kepada Allah. Jangan-jangan amal awake dhewe iki gak diterima, dilepe wis dibalekno. Naudzubillah min dzalik. Jadi ayat Al-Qur'an surat Abasa ini juga menegaskan kalla lamma yaqdima amaroh. Tidak akan ada yang dapat menunaikan perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Wis diakoni ae. Iku wis dinas dalam Al-Qur'an. Kalla lamma yaqdima amaroh. Tidak akan ada orang yang menunaikan perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Gak ono. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu
Al-Ahqaf ayat 16 ini, mereka itulah yang kami terima dari mereka amal yang paling baik yang mereka kerjakan. Jadi segala puji bagi Allah yang menjadikan amal dan memberikan kita dengan amal itu puncak keinginan dan harapan. Semoga semuanya amal kita ini paling tidak itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nantinya bisa mengambil manfaat dari diterimanya amal kita. Allah akan memasukkan surga kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarokna bi annana tarokna annana asrafna ala fatub alaina taubatan silli kulli awqat wastur lana al-awrati wa ubir liwalidina rabbi wa mau wal ali wal ikhwani wasahiril wa kulli di mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wajudan mana la bikisabi minna bil mustafa rasuli dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi atal habib wa alihi wa sahbihi idadata siswabi walhamdulillah fil bati wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.